Latihan jawab soal coding untuk pemula. Buat kamu yang baru mau belajar, ini kita langsung aja. Di sini aku udah ngebuat salah satu contoh project website menggunakan Python. Kita langsung run aja di sini. Di sini aku pakai Streamlit. Nah, langsung aja masuk ke tutorial. Oke, ini buat pemula teman-teman ya. Fungsi apa yang digunakan untuk mendapatkan input dari pengguna? Get, input, read, user input. Ini kita pakai Python. Untuk mendapatkan input, kita biasanya menggunakan tanda input seperti ini. Jadi kalau kita mau nulis sesuatu, misalkan print, hello. Ini untuk sampai ke sini pakai fungsi input. Kita tahu di sini struktur kontrol mana yang membuat keputusan. Menurut teman-teman yang mana untuk membuat keputusan? Ini nggak sih? Simple ya. Alasannya apa? Nah, jadi ini aku integrasiin ke Gemini AI Google Studio-nya Google supaya bisa ngasih penjelasan via ini via AI. Oke, selanjutnya apa output dari print mylist 1, di mana kita punya mylist itu isinya 1 2 3 4. Nah, ketika kita masukin mylist, parameter kita isi 1, apa yang terjadi? Jadi kita bisa lihat di sini isinya ada 1 2 3 4. Nah, bedanya ketika indexing di programming itu biasanya dimulai dari angka 0, bukan angka 1. Jadi kayak gini. 0 1 2 3. Nah, jadi ini indeks pertama, ini justru yang indeksnya 0, ini 1, ini 2, ini 3. Kalau dipanggil mylist 1, karena dia mau munculin angka keberapa nih? Berarti dia mau munculin angka yang pertama. Pertama kan di sini nih. Berarti dia mau munculin angka 2. Kita coba lihat lagi, kita jawab 2. Ya, jawabannya benar. Penjelasannya karena indeks dimulai dari 0. Mylist 0 itu 1. Mylist 1, 2. Lanjut. Oke, jika data 1, 2, 3, apa yang terjadi jika kita eksekusi pop lalu print data? Data.pop ya, teman-teman. Nah, kita lihat di sini datanya ada isinya 1, 2, 3. Data.pop. Nah, apa sih? Kita harus tahu dulu apa sih itu fungsi pop. Nah, dalam pemrograman fungsi pop itu kita bayangin kayak kita ngambil kartu yang tumpukannya paling atas. Ini ada kartu banyak, kita ngambil tumpukan yang paling atasnya. Sekaligus menghapus list elemen list atau array. Nah, misalkan di sini nih, kita punya daftar buah, apel, pisang, jeruk. Jika kamu panggil fungsi pop, maka jeruk akan keluar dari daftar. Maksudnya, karena jeruk itu tumpukan yang paling atas tadi, makanya dia langsung dikeluarin dari daftar yang kamu punya sekarang. Misalkan lagi nih, ada kopi gula susu. Kita copy paste ini. Terus kita input di set. Nah, misalnya kita punya keranjang kopi gula susu. Item yang kita ambil, keranjang tadi, kita dot pop. Jadinya ketika kita print item diambil yang ini, plus print keranjang, hasilnya, karena dot pop itu ngambil tumpukan yang paling atas, berarti dia akan ngambil susu. Dan keranjang ini, sisanya, kopi dan gula, karena susunya udah diambil. Ketika kita run, tuh, susu, kopi, gula. Berarti balik lagi nih, apa jawaban untuk data.pop? Print data. Berarti harusnya, ya betul, 1, 2. Lanjut. Oke, kita kembali ke matematika sederhana. Eksekusi print 2 pangkat 3 pangkat 2. Apakah hasilnya 64 atau 512? Berarti kita punya si 2 pangkat 3 pangkat 2 gitu. Tapi karena ini di Python, di programming, ada yang namanya urutan mana yang harus diselesain atau dieksekusi duluan. Biasanya kita akan mengeksekusi dari kanan ke kiri. Harusnya ini kita pangkatin terlebih dahulu. Berarti 3 pangkat 2 berapa? 9. Baru 2-nya pangkat 9. Harusnya 512 ya. Soalnya kalau misalkan kita kerjain yang kiri duluan, kalau 2 pangkat 3 duluan sama dengan 8, 8 kuadrat sama dengan 64. Oke, kita langsung cek aja jawabannya ya. 512. Betul. Nah, alasannya kenapa? Nah, di sini dikasih tahu kalau aturan pangkat di Python itu dieksekusi dari kanan ke kiri. 3 pangkat 2 dieksekusi terlebih dahulu, baru 2 pangkat 9. Alasan lainnya adalah karena kita ngikutin urutan operasi dari kanan ke kiri untuk pangkat yang beruntun. Python dan banyak bahasa pemrograman lainnya, dia mengikuti aturan matematika tertentu. Untuk kasus ini, berarti dia dari kanan ke kiri. Lanjut, kita langsung coba kuis aja ya. 5 soal dulu ya, teman-teman. Kategorinya bebas, level mudah dulu aja ya. Mulai. Kapan harus pakai if else? Kapan harus pakai match switch case? Kondisi rumit dan pilihan pasti. Apa output dari print 10 bagi 3 ya? 3. Bagaimana cara menambahkan elemen list elemen ke akhir list? Append. Apakah output dari 10 mod 3? 10 mod 3 1. 10 mod 3 tuh simple gini. Nah, kita tahu kalau 10 bagi 3 itu kan 3 sekian. 3 terus gitu kan. Kita anggap punya 10 kue nih. 10 kue nih. 1 2 3 4 5 dibagi buat 3
orang, aku ngambil 3A. Terus dia, aku ngambil 3A. Terus dia juga, aku ngambil 3A gitu. Set. Sisa 1. Nah, sisa satunya ini yang disebut dengan modulo. Atau lebih biasa kita sebut mod. Oke nih, masih benar semua nih, 4 string nih. Jika output dari foo 2, jika B sama dengan 3. Def foo A, B sama dengan 3. Ini parameter A sama B-nya. B-nya udah ke define 3. Return A kali B. Nah, jika foo 2. Nah, maksudnya gimana nih? Apakah output foo 2 jika B sama dengan 3? Kalau B sama dengan 3, terus return A kali B, harus ya kalau dia dimasukin, 2-nya itu dimasukin ke foo, B-nya udah sama dengan 3, berarti 2 kali 3, 6 kali ya. Yeay, betul. Nah, ini penjelasan lebih dalam ya, teman-teman. Nah, di sini kita menggunakan resep foo kita nih. Kita kasih angkanya, bahannya nih, A sama dengan 2 gitu. Karena kita tidak memberikan nilai untuk bahan B, maka resep foo akan menggunakan nilai bawaannya, yaitu 3. Kenapa? Karena kita nggak naruh B sama dengan berapa gitu. Jadi dia ngikut ke yang udah predefined sebelumnya, alias 3. Ini contoh ya. Yang ini kita copy dulu, terus masuk ke sini. Set. Nah, misalkan di sini kita update lagi nih, kita bisa kasih perbedaannya nih. Kalau tadi kan foo 2 gitu, langsung spesifik satu parameter nilai doang. Nah, di sini ada 2 parameter nilai, ngikutin sama yang foo tadi kan. Kalau misalkan dia di define fungsinya itu foo A, B gitu. Walaupun B-nya itu udah di define, kalau kita masukin lagi, dia kan ngegantiin nilai yang sebelumnya. Jadi kalau foo 2 harusnya, nah, outputnya nih segini 4. Coba kita ganti angkanya yang lebih ekstrim. Apa kalau 2,10 jadinya berapa? Nah, jadinya 20. Intinya apa ya? Returnnya lagi, dia akan mengembalikan nilai apa? A kali B. Kebetulan B-nya 3. Kalau nggak di-define nih, set. Terus di sini kita ganti 10 deh. Nah, hasilnya 30. Kenapa? Karena dia nggak dikasih tahu nilai B-nya di sini, jadinya oh ya udah berarti kita pakai yang 3 gitu kata program kan. Terus A-nya bilang, tapi aku dikasih nilai 10 nih. Oh ya udah, kembalin aja. 10 kali 3 alias 30. Let's go.